42 kilo itu benar-benar menguji daya tahan manusia. So that's why based on research, based on study gitu ya, latihan maraton itu memang butuh waktu yang cukup gitu loh untuk membentuk daya tahan manusia gitu. Maraton dengan jarak 42 km itu cukup mengerikan ya untuk pas dapet kabarnya, Mas siap nggak untuk lari di Tokyo Marathon. Sebenarnya banyak pertimbangan iya atau enggaknya mau dilakuin, tapi dengan program yang dibentuk oleh ASICS juga itu ya bikin saya cukup yakin juga sih. Rasanya tuh masih kalau untuk jarak yang lebih jauh tuh masih belum sanggup gitu kan. Jadi sama istilahnya kan ASICS brand internasional gitu kan. Waktu pertama kali dikasih tahu tuh rasanya tuh nggak percaya, sampai tanya berkali-kali. Aku nggak kenceng larinya, aku ya udah gini-gini aja progres larinya. Sampai tiba-tiba ada WhatsApp grup, terus aku kayak, wah ini beneran nih. Tiba-tiba dikontak coach. Pertama istri senang, dia mendukung. This might be one of your dream come true. Sudah ada yang bantu, ya kamu tinggal jalanin aja gitu. Kamu harus fokus lah. Maraton itu kalau kata orang kan bukan half tambah half sama dengan maraton. It's half plus X% gitu. X itu bisa kayak 10, 20, kita kan nggak tahu gitu. Ngikutin lari program dengan coach belum pernah. Kayak semua orang kalau misalkan mempunyai hobi baru kan semakin obsesi ya. Jadi banyak nonton di YouTube dan lain-lain. Itu yang ngikutin program yang ada di YouTube aja. Yang sudah kita lewatin sih secara garis besar ada 3 tahap ya. Pertama itu yang pasti latihan untuk larinya kita sekitar 5 kali seminggu gitu kan. Terus kedua strength training nih. Nah dan ketiga ini adalah recovery, dan kalau ada keluhan atau apa itu kita bisa langsung ditangani lah. Jelas adalah jam lari aku. Dulunya aku lari kalau anakku udah berangkat sekolah, pokoknya semua udah berangkat, aku baru lari. Nah kalau sekarang aku usahain untuk bangun lebih pagi, mulai semuanya lebih pagi. Kadang ada kalanya di hari sebelumnya kita meeting agak malam, atau di keluarga lagi ada yang sakit. Nah kita juga harus pintar-pintar bagi waktu gitu. Tapi utamanya ya mengusahakan agar kita bisa tetap mengikuti program yang ada. Jadi saya belum tahu seperti apa sih kalau latihan sama coach gitu kan. Nah kebetulan kan sama ASICS ini kita under coach Andrianto gitu kan, istilahnya mungkin one of the best lah gitu di dunia perlarian Indonesia gitu. Ditarik sama ASICS nih, oh ternyata dia bisa dibuat program latihan yang terukur berdasarkan baseline kita nih gitu kan, yang itu peningkatannya juga pasti diatur gitu. Itu kan mungkin di luar kemampuan saya nih sebagai orang awam gitu kan ya. Rasanya beda banget, soalnya semua yang kita lakuin itu kan terprogram ya. Training di Motiva ya, itu bener-bener beda. Saya ngelakuin strength training, saya pikir itu udah cara yang bener, tapi di Motiva itu bener-bener spesifik. Jadi bagusnya di Motiva itu di pre-screening dulu, terus dibangun kekuatan kita. Nah di situ ya kelemahannya dari balancing sama flexibility. Jadi intinya hal-hal yang mengenai medis itu lebih baik dari awal. Ya sebaiknya sih diperiksakan dan kita tahu bahwa kondisi kita tuh sudah benar-benar bagus dan layak untuk berlari maraton. That's why itulah pentingnya kenapa harus di screening di awal. Kita tuh bisa mengidentifikasi hal-hal yang seperti itu, faktor-faktor risiko apa yang unik yang ada di tubuhmu, yang beda sama orang lain gitu. Itu kalau dari awal ketahuan mungkin bisa diantisipasi. Strength conditioning coach itu adalah sebagai supporting coach dari program latihan dari running coach-nya. Jadi bagaimana running coach memberikan program, si atlet itu bisa catch up semua target yang dicapai itu dengan kita mempersiapkan kemampuan fisiknya gitu.
Ya, jadi idealnya dalam sebuah program maraton itu kolaborasi ya dari berbagai profesional terkait ya. Yang pasti harus ada coachnya, pelatih lari utamanya yang akan memberikan menu-menu latihan larinya. Lalu ada coach untuk latihan otot, penguatan otot-ototnya, jadi coach strength and conditioning coach ya. Lalu ada dokternya, dokter olahraga yang tadi bisa men-screening di awal, kemudian bisa memberikan masukan-masukan kalau di tengah jalan ada cedera atau ada nyeri atau ada apapun kendala dengan kesehatannya ataupun sistem muskuloskeletalnya. Kalau bisa berkolaborasi dalam sebuah tim ya, itu pasti bagus sekali. Menurut saya yang paling sulit itu di konsistensi kita menjalankannya. Ada saatnya kita males banget. Even bangun pagi aja kayak bisa nggak sih 10 menit lagi, 15 menit lagi, 20 menit lagi baru saya bangun gitu. But again, saya harus lariin dulu, tapi saya nggak bisa telat ke kantor karena ada meeting yang sudah menunggu gitu. Jadi ini mendisiplinkan diri saya sendiri untuk atur waktu. Dengan waktunya berjalan, itu kan kita ngerasa kemampuan kita, oke ternyata kita bisa lebih. Disitulah kalau menurut saya ego udah mulai bermain. Kadang-kadang misalkan kita berempat itu walaupun kita solid pasti kan ada jiwa kompetitifnya juga ya antara kita berempat. Apalagi gue yang paling tua di situ kan pengen masih bisa berjiwa muda ya. Itu saya pernah tegur dengan baik ya. Coach langsung bilang, "Mas, udah nggak usah cepet-cepet, perjalanan masih jauh," kayak gitu. Siap coach, maaf. Saya tahu hari itu saya salah di situ. Dari situ saya belajar, ya udah apa yang coach kasih saya ikutin aja. Dan endurance ini kan kita untuk persiapan untuk maraton itu kan ujian ke tubuh kita kan luar biasa ya. Maksudnya kita overuse. Ini adalah sebuah proses gitu ya. Orang yang ikut lomba maraton itu sebetulnya sedang berproses gitu loh. Lebih memiliki daya tahan, lebih punya kesabaran, lebih taktis dalam menghadapi maraton. Padahal sebelum ada program, aku kayak mampu nggak nih? Kok ngapain sih? Kok nggak ada restnya? Waktu itu ngerasa, masa nggak ada rest day sama sekali? Karena rest day-nya itu adalah ST kan, active recovery seperti itu. Berat banget, kaki melangkah, susah banget pokoknya diangkat. Disiplinnya itu jadi bertambah lah istilahnya. Mau nggak mau memang harus ada faktor eksternal yang ngedorong buat itu gitu kan. Jadi ya rasa sakit sekecil apapun tuh sekarang jadi kayak, kenapa nih aku gitu sih? Gitu. Ternyata badan gue bisa nih dipacu sampai segininya gitu, dan nggak tahu nih potensi kedepannya seperti apa, tapi I'm really excited gitu. Mental down itu aku pernah ngerasain pas waktu itu teman-temanku dikasih menu beda. Aku sampai nanya sama coach ini beneran aku menunya beda sendiri, takutnya typo gitu kan. Ternyata enggak, dan itu kayak orang-orang udah mau selesai aku masih ngejalin menu sampai aku tepok-tepok deh kakiku. Aku ngerasa sempet down tuh karena waktu itu sempat ada cedera minor gitu kan, dan jadi emang kebetulan lagi dapat berita nggak mengenakan kalau ternyata harus di layoff sama kantor gitu. Cuma ya udah nggak apa-apa, mungkin memang jalannya seperti itu, saatnya kita move on gitu kan ya, sambil mungkin memang ya udah disuruh fokus latihan nih gitu. Akhirnya nanti habis ini kita cari yang lain gitu, nggak apa-apa, hidup tetap dilanjut. Berusaha berdamai itu memang agak sulit. Minimal di hari itu kita tetap ada strength trainingnya gitu. Coach selalu bilang listen to your body, listen to your body, listen to your body. Di situ selalu oh ya udah ini bener-bener jangan main sama ego di sini. Resikonya bisa cedera. Cedera itu berarti kan nggak berangkat ke Tokyo kan, sia-sia semua kerja keras semua ini, terus dari tim di belakang juga ya. Jadi endurance itu memang harus disiapkan, daya tahan manusia itu harus disiapkan, harus dilatih. Tanpa latihan ya sulit untuk bisa menyelesaikan maraton dengan waktu yang diprediksi. Kalau latihannya acak-acakan, maka hasilnya juga akan semakin acak-acakan gitu. Ya memang dengan yang tadi recovery yang tepat, terus ada penanganan yang tepat juga, ya bounce back-nya jadi lebih cepat lah gitu. Dan sekarang ya istilahnya bisa jadi balik sama lagi gitu sama yang lain gitu. Cuma sampai di detik ini rasanya tuh kayak oke, semua sudah terangkum nih 16 minggu, udah tinggal diendepin aja, tinggal nanti kita ledakan semua di Tokyo gitu. Kita berempat diperkenalkan itu dari background yang beda-beda, usia yang berbeda-beda,
Tapi dengan waktunya berjalan, kita bisa menjadi ya grup yang cukup kompak lah kalau menurut saya. Terus ada bercanda-candanya, itu berkesan buat saya. Oke, so sebenarnya perjalanan 4 bulan ini sangat menyenangkan, pengalaman mendapatkan teman-teman baru, 3 teman yang sama-sama passionnya benar-benar di lari ya, sefrekuensi, bisa having fun bareng mereka, menjalani latihan yang sama, program yang sama, dan juga objektif yang sama. Apakah bisa nih aku nge-enjoy semua itu dalam 42 km gitu kan? One Day Run Sapphire, jujur belum kebayang sama sekali. Ya udah, kita tuh nggak perlu takut karena kita udah latihan. Ya udah, percaya aja sama latihannya, percaya sama prosesnya. Iya. Ada orang yang latihannya biasa-biasa aja, di lomba dia bagus. Ada orang yang di latihan bagus, di lombanya biasa-biasa aja. Itu biasa terjadi gitu dalam setiap maraton gitu. Makanya maraton itu unpredictable gitu. Karena ini larinya 42 kilo ya. Jadi yang memang semakin panjang jarak itu memang semakin sulit untuk diprediksi apapun yang terjadi gitu loh. Mental itu juga banyak pengaruh. Misalnya katakanlah baru lari maraton itu biasanya lebih banyak memikirkan, wah saya bisa finish atau enggak gitu loh. Terlalu banyak cerita di luar sana gitu loh. Padahal sebetulnya tidak perlu ditakutin gitu. Nggak perlu terlalu banyak dipikirkan, lari malah lari aja gitu. Saya mulai tense itu tuh 2 hari sebelum agak tegang ya. Tegang itu dalam konteks positive energy. Terus yang namanya juga susah tidur, kepikiran, keadaan nanti seperti apa, apakah bisa, dan lain-lain. Ini benar-benar secara fisik kita bisa kuat, tapi secara mental kita harus lebih kuat lagi. Itu udah pasti perjuangan secara emosional, secara fisik, itu semua kita harus lawan. Apa ya, dedikasi untuk kita bisa ikutan maraton itu bukan di kita sendiri, tapi harus dari lingkungan kita juga, terutama yang tinggal bareng kita itu siapa ya, istri dan anak. Itu kan berarti kan kontribusi dari mereka juga. Alhamdulillah pas di hari H-nya itu saya cukup tenang. Terus ngeliat semua euforia teman-teman yang udah ribuan orang di situ, jadi semangat. Malam sebelumnya aku sampai nangis, aku telepon keluarga aku bilang aku takut, sampai aku benar-benar nangis terseduh-seduh. Sudah gitu kayak keluarga kayak, aku kan udah latihan, mau takut apa lagi, ya udah hadapin aja semuanya gitu. Terus udah gitu aku ingat satu kata-kata temanku yang keren banget, lu tuh nggak usah takut, yang takut tuh yang nggak latihan. Jadi begitu start dibunyikan, yang ada itu adalah sampai berjumpa di garis finish ya semuanya teman-temannya. Menyenangkan larinya ya, sesuai pace, sesuai target. Maraton tuh adalah main game, mental game. Aku ngerasa di maraton kali ini mental aku jauh lebih kuat dari yang asalnya kapan ini finishnya nggak nyampe. Kalau ini kayak aku bisa pupuk diri aku sendiri, aku bisa nyemangatin diri aku sendiri. Ayo sedikit lagi, ayo ini bisa. Kalau Tokyo Marathonnya iya, tapi kalau the marathon itself lebih keras dari yang dibayangkan. Yang penting keep going gitu. Mau itu jalan, mau itu lari kecil, mau itu lari cepat, yang penting keep going dan tidak berhenti. Kilometer 24 itu di luar dugaan tiba-tiba kena kram. Itu perjuangan dari kilometer 24 sampai finish line itu tuh harus 7 kali berhenti. Harus stretching, cooling down, terus jalan lagi, terus harus mulai lari lagi. Itu cuman ada titik fokus itu yang untuk saya bisa selesai sampai finish line itu, yaitu cuman ngebayangin anak sama istri. Nah kalau misalkan saya balik ke Indonesia terus tiba-tiba papa gagal, itu apa yang saya bisa kasih motivasi buat anak-anak saya? Di saat itu, di titik itu, ya udah, itulah yang kita lakukan. Kemarin ya, I did the right thing for that situation gitu, dengan melambat dan segala macamnya itu. Terus saya hitung-hitung, ini sepertinya saya mesti bisa dapat personal record saya. Bener-bener paksakan lari biarpun dalam keadaan
yang sebenarnya cukup sakit lah ya. Dari kilometer 1 sampai finish line itu nggak berhenti, ada orang yang cheering. Aku mau finish dengan sangat bahagia, finish aku harus kuat. Alhamdulillah aku bisa lari sejauh ini, aku bisa merayakan latihanku dengan sangat happy, aku sangat enjoy race-nya. Pas masukin medalinya itu kena ya semangat baru, terus udah penasaran lagi, langsung pas udah ketemu gadis aku pengen ikutan maraton lagi, pengennya kita kan namanya juga manusia ya, kita apa yang kita ngelakuin pasti kita pengen memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, dan kita pengen memperbaiki waktu, pengen menjadi yang lebih baik lagi lah untuk kedepannya. Kalau ditanya apakah mau ikut maraton, ya nggak akan berhenti sih, ini udah menjadi bagian dari hidup ya. Air mata yang keluar itu bukan air mata sakit, tapi air mata kebanggaan. Saya menyelesaikan apa yang telah saya mulai gitu. Tentu ini baru 1 bintang, masih ada 8 bintang untuk dicapai. Itu butuh latihan, itu butuh konsisten, itu butuh komitmen, dan itu semua aku masih bisa jalanin, aku masih bisa survive di antara badai-badai kehidupan yang harus aku lalui. Itu kayak aku bisa sejauh itu, aku bisa. Sapor akhirnya bisa sapor juga. Lega sih sekarang, energinya udah lepas semua, semalam langsung tidurnya enak. Dan jangan pernah lupa, apapun hasilnya, latihan itu tetap memiliki benefit. Jadi nggak ada latihan yang sia-sia, tidak ada maraton yang sia-sia menurut saya. Semakin kaya pengalaman pelari di maraton, maka dia akan semakin matang dan semakin lebih baik lagi. Kalau kurang puas, latihan lagi, race lagi gitu. Di luar itu, yang paling penting adalah maraton is a journey, bukan destinasi.